Barcelona telah mengkonfirmasi Rafinha mengalami cedera hamstring dalam kemenangan 1-0 atas Sevilla, kondisi yang bikin pemain sayap Brazil itu terancam tidak bermain. Di El Clasico, melansir pernyataan resmi dari Barcelona, tes yang dilakukan pada Rafinha menunjukkan bahwa dia mengalami cedera hamstring di paha kanannya. Dia tidak dapat mengikuti latihan dan akan fokus menjalani pemulihan. Laporan di Spanyol menyebutkan bahwa pemain internasional Brazil itu akan absen sekitar 1 bulan. Absennya periode tersebut akan membuatnya absen dalam pertandingan melawan Porto dan Granada hingga pertandingan melawan Real Madrid setelah jeda internasional. Juventus sebelumnya sempat meyakinkan Adrian Rabiot untuk menandatangani kontrak jangka pendek ketimbang membiarkannya pergi sebagai agen bebas. Sang pemain memperpanjang kontraknya selama setahun dengan Juventus. Sinyonya tua kini dilaporkan tengah mengusahakan untuk membuat gelandang asal Prancis itu bertahan lebih lama di Turin dengan memberinya kontrak baru lagi. Tutto Sport melaporkan ada pertemuan yang dijadwalkan pada November mendatang antara direktur klub dan ibu Rabiot. Juventus berminat untuk menyodorinya kontrak berdurasi 3 tahun dan ingin semuanya diselesaikan sebelum bursa transfer Januari dibuka. Lautaro Martinez mencetak gol untuk Inter Milan ketika Nerazzurri menang 4-0 melawan Saler di tanah uniknya. Dia membukukan hat-trick sebagai pemain pengganti di babak kedua. Pemain Argentina itu masuk ke lapangan pada menit ke-55 pertandingan dengan skor imbang 0-0. Dia lalu mencetak 4 gol dalam waktu 30 menit berikutnya dan yang terakhirnya keluar sebagai pemenang atas torehan itu. Martinez menjadi pemain pertama di Serie A yang mencetak 4 gol sekaligus dalam satu pertandingan sebagai pemain pengganti berkat Lautan terkini mempertahankan posisinya sebagai pemimpin Serie A dengan torehan 18 poin. Liverpool kembali menghadapi kesialan usai laga melawan Tottenham Hotspur di Premier League. Pasukan Jurgen Klopp diprediksi tanpa Jordi Gakpo selain Diego Jota dan Curtis Jones yang berhalangan bermain di laga pekan ke-8. Liverpool juga harus siap dengan kabar buruk terbaru di mana satu-satunya pemain yang mencetak skor yakni Jordi Gakpo diprediksi mengalami cedera serius. Menurut Jurgen Klopp ada kemungkinan pemain Belanda itu mengalami cedera serius sebab usai laga berakhir Jordi Gakpo berjalan dengan gips di kakinya. Badan wasit Premier League mengakui telah merugikan Liverpool saat menganulir gol Luis Diaz ketika menghadapi Tottenham Hotspur dalam laga itu. Liverpool yang bermain dengan 9 orang harus kalah dengan skor 1-2, namun banyak pihak yang menilai bahwa Liverpool dirugikan oleh berbagai keputusan wasit dalam pertandingan tersebut. Salah satunya adalah pada menit ke-33 saat Luis Diaz mencetak gol. Hanya saja gol itu dianulir karena dia dianggap berada dalam posisi offside. Setelah laga, badan wasit Liga Inggris mengeluarkan pernyataan bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Seharusnya gol Luis Diaz tidak dianulir dan sah karena ex-winger Porto itu berada di posisi onside. Arsenal mencetak rekor kemenangan tandang baru saat mengalahkan Bournemouth 4-0 di Vitality Stadium pada pekan ke-7 Premier League. Setelah pulang dari Vitality Stadium dengan 3 poin dan clean sheet, Arsenal kini memenangkan 3 pertandingan tandang pertama mereka dalam satu musim Premier League tanpa kebobolan untuk pertama kalinya sebelum musim 2023-2024. The Gunners hanya pernah memenangkan 3 pertandingan tandang pertama mereka dalam satu musim sebanyak 3 kali meskipun tanpa mencatatkan 3 kali clean sheet, tepatnya pada musim 1939-31 musim tahun 2004 sampai tahun 2005 dan pada musim tahun 2013 sampai tahun 2014. Manchester United menelan kekalahan keempat musim ini. Pada Liga Inggris 2023-2024 mereka dipermalukan Crystal Palace 0-1 malam waktu Indonesia Barat. Gol semata wayang Joachim Anderson membuat dominasi Manchester United sepanjang laga terasa sia-sia sampai frustrasi dengan anak asuhnya yang tak bisa memaksimalkan peluang sepanjang pertandingan. Manajer asal Belanda itu menuturkan bahwa tidak ada yang harus disalahkan melainkan timnya sendiri, akan tetapi mereka ingin belajar dari kekalahan ini supaya bisa lebih baik pada laga-laga berikutnya, terutama soal penyelesaian akhir. Barcelona dikabarkan mulai bergerak untuk mendatangkan wonderkid Corinthians yaitu Gabriel Moscardo untuk bursa transfer musim depan. Dilansir dari Sport Direktur Olahraga Barcelona Deco, kabarnya sudah melakukan negosiasi dan pendekatan dengan klub asal Brazil tersebut terkait ketertarikan mereka pada pemain berusia 18 tahun itu. Pihak Barca dikabarkan sangat terkesan dengan performa Moscardo yang memiliki kemampuan luar biasa dalam teknik bermain serta performa yang konsisten di usianya yang masih belia, akan tetapi Barcelona dipastikan harus mempersiapkan minimal mahar 30 juta euro untuk bisa mengamankan sang pemain. Duel Tottenham Hotspur versus Liverpool menjadi salah satu yang tersaji di pekan ke-7 Liga Inggris laga syarat. Kontroversi ini berakhir dengan skor 2-1 untuk Tottenham. Tak hanya mengakhiri rekor tak terkalahkan Liverpool sejak awal musim, hal ini sekaligus memupus rekor cemerlang Mohamed Salah di Liga Inggris musim ini. Pemain asal Mesir tersebut untuk pertama kalinya tidak mencetak gol maupun assist sejak Liga Inggris musim ini dimulai. Dengan demikian rekor gol atau assist Salah secara berturut-turut di laga perdana Liga Inggris terhenti di angka 6, artinya Mohamed Salah gagal menyamai rekor yang dipegang oleh David Beckham dan Erling Haaland. Luka Modric harus menerima nasib kurang beruntung pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Carlo Ancelotti lebih memilih formasi
Mudah untuk starting 11 Real Madrid dalam 2 laga terakhir Real Madrid di Liga Spanyol dan memberikan kapten Kroasia itu kesempatan bermain, akibatnya satu rektor Modric di Real Madrid harus putus karena kesialan ini. Dilansir dari Diario.es, Modric baru kali pertama tak tampil dalam 2 laga beruntun selama 11 tahun terakhir. Terputusnya rekor sang gelandang menandai akhir dari sebuah era di Los Blancos. Kondisi ini bisa membuat Modric memikirkan ulang tentang masa depannya di Santiago Bernabeu. Klub Liga Inggris Manchester United punya siasat jitu untuk menggoda Federico Chiesa hengkang dari Juventus. Di bursa transfer 2024, pelansir Juve FC Manchester United disebut bakal menggoda kisah dengan gaji yang lebih besar ketimbang tawaran Juventus. Secara finansial, setan merah memang lebih baik dari si nyonya tua yang membuat mereka diyakini bakal menawarkan gaji yang tinggi. Laporan itu menyebut bahwa masa depan kisah memang berada di tangannya, namun uang sudah terbukti mampu membolak-balikkan hati seorang pemain sepak bola untuk menerima atau menolak proposal yang datang. England merupakan wasit yang bertanggung jawab terhadap penerapan VAR laga Tottenham Hotspur melawan Liverpool. Laga pekan ke-7 Liga Inggris yang digelar di Tottenham Hotspur Stadium itu penuh keputusan kontroversi kasus Darren England ini berkaitan dengan dianulirnya gol Luis Diaz pada menit ke-33. Pria berusia 37 tahun itu tak jeli dalam melihat posisi Luis Diaz yang berada dalam posisi onside sebelum menjebol gawang Spurs. Keputusan itu berdampak besar pada hasil akhir pertandingan di mana Liverpool kalah setelah Spurs menambah gol lewat bunuh diri Zulmati menyusul permintaan maaf Komite Wasit Inggris usai pertandingan tersebut. Posisi Darren England untuk pertandingan selanjutnya dikabarkan telah dicopot. Arsenal disebut siap mendekati lagi Pedro Neto di bursa transfer Januari tahun 2024 menurut laporan yang dilansir Goal International pada musim panas kemarin. Arsenal sejatinya sudah berusaha untuk mendatangkan Neto ke Emirates Stadium, namun Wolves saat itu bersikeras tidak ingin melepas pemain andalannya tersebut dan mematok harga yang cukup tinggi untuk Neto. Hal tersebut ternyata tak membuat Arsenal patah harapan. Tim asuhan Mikel Arteta disebut siap bergerak lagi pada bursa transfer Januari tahun 2024. Kontrak itu di Molineux Stadium masih menyisakan 4 tahun lagi. Menurut Transfer Market, harga jualnya sekarang ada di angka 30 juta pound sterling. Chelsea dikabarkan bersiap untuk mendatangkan penyerang baru jelang bursa transfer Januari tahun 2024 mendatang. Salah satu pemain yang masuk dalam incaran Chelsea adalah Only One Games yang belakangan berjaya bersama Aston Villa. Ketajaman Tony Watkins sendiri membuat Chelsea bereaksi dengan berusaha mendatangkannya jelang bursa transfer Januari tahun 2024 mendatang. Hanya saja dengan perkembangan Aston Villa yang belakangan terus meningkat membuat penyerang timnas Inggris ini bisa saja bertahan. Pada rumor baru beredar seputar aktivitas transfer Juventus, si nyonya tua dilaporkan akan mencoba mendatangkan Pierre Højbjerg di musim dingin nanti. Seperti yang sudah diketahui, Kubox saat ini tersisih dari skuad Tottenham. Situasi ini membuat pemain timnas Denmark itu resah. Ia dilaporkan ingin mencari klub baru di musim dingin nanti. Dilansir Calcium, mereka berpotensi melanjutkan karirnya di Italia. Juventus dilaporkan siap menampungnya di musim dingin nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus berencana untuk meminjam sang gelandang terlebih dulu sebelum mengajukan pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Raksasa Liga Spanyol Real Madrid telah punya nama lain sebagai opsi transfer mereka di musim panas mendatang. Anda rencana mendatangkan Kylian Mbappe gagal terrealisasi. Melansir dari laman Football Transfer disebutkan bahwa Real Madrid memilih Youssoufa Moukoko sebagai alternatif. Kylian Mbappe, penyerang berusia Dortmund yang masih berusia 18 tahun itu, dikagumi oleh pelatih Los Blancos Carlo Ancelotti dan dianggap sebagai salah satu pemain berbakat di dunia. Meski baru memperpanjang kontraknya hingga 2026, namun tak menutup kemungkinan Real Madrid bisa mendatangkan Mogok dengan menebus klausul rilisnya. Kabar mengejutkan datang dari Chelsea. Klub London itu tengah mengincar striker RB Leipzig Benjamin Sesko. Menurut laporan tersebut, Chelsea bahkan dikabarkan bakal menyodorkan uang sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah demi Sesko. Padahal pemain berusia 20 tahun itu hanya memiliki harga pasar 24 juta euro berdasarkan Transfer Market. Hal ini dikarenakan The Blues menyadari bahwa Leipzig tidak akan semudah itu melepas pemain yang sangat mereka andalkan. Raksasa Liga Spanyol Barcelona disebut akan mencoba meminjam 2 pemain Manchester United, Anthony Martial dan Jadon Sancho, dalam bursa transfer terdekat. Hal ini diklaim oleh media Inggris The Sun. Laporan tersebut mengklaim bahwa transfer ini akan segera terjadi dalam waktu dekat mengingat Martial dan Sancho tengah bermasalah di Manchester United. Kabarnya Manchester United akan mencoba melepas Sancho dan Martial untuk dipinjamkan ke klub lain pada bursa transfer Januari tahun 2024 nanti. Kondisi ini tentu membuat Barcelona punya peluang untuk mendatangkan 2 pemain yang tak dipakai olehmu tersebut. Manchester United asuhan Erik ten Hag kabarnya membidik baik di bursa transfer selanjutnya. Telik bukan sosok baru bagi Erik ten Hag, adalah mantan anak besutan ten Hag saat ia masih bermain untuk Ajax Amsterdam. Dilansir dari Facts, ada kemungkinan Manchester United akan mencoba memberikan tawaran tukar tambah kepada Bayern untuk bisa mengamankan sang bek. Seperti yang diketahui, Bayern berminat pada pemain Manchester United yaitu Scott dan ketertarikan Bayern pemain ini akan segera terjadi.